Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak Antri. Antri. Oh my god. Kelas kita itu A2. Berarti kita sudah punya keyakinan kelas sepakat bahwa saat dari rumah ke sekolah harus memakai apa? Masker. Siapa yang belum pakai masker? Aku punya 2. Lalu setelah pakai masker sampai sekolah tadi sepakatnya apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Menggunakan apa? Sabun. Cuci tangan menggunakan sabun. Setelah cuci tangan, anak-anak masuk kelas. Masuk kelas itu anak-anak mengambil mainan. Boleh nggak ya? Anak-anak tadi sepakatnya apa? Saat anak yang satu temennya baru bermain, sepakatnya tadi harus apa? Apa? Benar apa Mas Bibi? Tidak berebut. Jadi besok kalau anak-anak ada yang bermain, tidak ada yang berebut ya? Ya. Pintar. Terus saat di kelas tadi, setelah bermain, tidak apa tadi Bu? Lari-larian. Oh benar. Tidak boleh lari-larian. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang berlari, diingatkan ya. Kemarin kita sudah sepakat loh, sudah yakin loh bahwa kita tidak lari di dalam kelas. Yang boleh lari di mana? Di luar kelas boleh lari. Di luar kelas boleh lari, kalau di dalam kelas boleh lari enggak? Yakin ya? Oke, terima kasih. Setelah anak-anak bermain, belajar, kita cuci tangan. Tadi keyakinan kelas kita apa saat cuci tangan? Pakai sabun, lalu apa tadi? Kita sudah yakin bahwa kalau ada temennya yang baru cuci tangan, kita harus apa? Benar, harus antri. Terima kasih. Sekarang hebat ya. Kita yakin ya bahwa kita harus antri. Terus saat di dalam kelas kita duduknya yang rapi, setuju atau tidak? Kita setuju nggak kalau di dalam kelas itu duduknya rapi? Kalau ada guru yang bicara, ada teman yang bicara, yang lain mendengarkan, setuju nggak? Oke, ditulis ya. Ditulis Bu Sri di sini. 6. Apa tadi? Di dalam kelas mendengarkan yang baru bicara. Jadi kalau misalnya Bu Sri baru bicara, anak-anak mendengarkan. Setuju kan? Yakin ya? Yakin ya? Oke, terima kasih. Berarti
Mbak Alfa, tadi itu Bu Sri melihat Mbak Alfa itu kok mendahului Mbak Audi yang nggak cuci tangan. Kenapa ya? Karena aku mau ya duluan soal nanti kalau sekolahnya udah apa Dulunya yang itu nanti aku malah ketelakan. Oh, Mbak Audi, Mbak Alfa itu tadi nyerobot Mbak Audi. Nah, Mbak Alfa katanya kepengen duluan. Kalau Mbak Audi perasaannya bagaimana? Gak enak kan adik, kan adik datang dulu mau jadi cuci tangan duluan. Oh, nggak enak ya, Mbak Alma. Mbak Audi itu perasaannya tuh nggak enak ya, Mbak. Kalau menyerobot itu benar nggak ya, Mbak Audi? Enggak. Oh, nggak benar. Supaya yang benar itu bagaimana ya harusnya? Harus bersedia berani dan menghormati temannya. Oh, pinter banget, hebat. Harus saling menghormati temannya, harus bergantian. Berarti Mbak Audi, besok lagi kalau Mbak Alfa baru cuci tangan misalkan ya, Mbak Audi nggak boleh mendahului ya. Tangannya tuh tadi datang duluan, terus aku dipanggil kan datang duluan. Perasaannya Mbak Audi senang atau tidak diserobot sama Mbak Alfa? Tidak, aduh gak enak rasanya. Oh, rasanya nggak enak, Mbak Alfa. Mbak Audi itu rasanya nggak enak. Bagaimana supaya Mbak Audi itu tidak sedih? Aku tahu. Gimana caranya? Apa bergantian dan berarti dan menghormati temannya, tapi harus saling membagi. Oh, hebat. Punya solusi loh Mbak Alfa, Mbak Audi. Ternyata Mbak Alfa itu berarti harus bergantian, harus saling menghormati temannya ya. Oh, Kalau itu kalau teman-temannya udah tahu semuanya di kelas itu lagi temannya belakangnya harus antri dulu. oh harus antri dulu Mbak Alfa ya. Kita berarti nanti kalau kita mau cuci tangan lagi harus antri menghormati temannya. Besar. Terima kasih ya. Gimana perasaannya sama Mbak Audi? Senang Mbak Alfa? Senang. Supaya Mbak Audi biar senang, Mbak Alfa harus bagaimana? Harus minta maaf. Ah, iya benar, harus minta maaf. Silakan saling bermaafan. Silakan saling bermaafan. Pintar. Terima kasih ya. Berarti besok harus belajar antri, saling menghormati temannya. Terima kasih. Assalamualaikum Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya dari calon guru penggerak angkatan 3
mau mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi nanti yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya izin share screen ya, teman-teman. Sudah kelihatan belum, Nggih? Belum. Sudah kelihatan? Ampun. Oke. Sudah. Terima kasih. Ini ada yang masuk, saya sebentar. Ya. Ada gambarnya. Ya, sudah ada yang masuk. Sebentar, nggih, saya add dulu. Terima kasih. Saya mau menyampaikan yang saya dapat dari program guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Sebentar. Ya. Sini budaya positif yaitu lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di budaya positif ini ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu tentang paradigma teori kontrol, tentang disiplin positif, dan 3 motivasi perilaku manusia. Ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya ini sebentar. Sudah jalan belum, nggih? Sudah ya? Ya. Belum, Bu. Belum kelihatan? Sudah. Perubahan paradigma teori kontrol itu, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, dari perubahan paradigma ini ada yang namanya stimulus respon, itu bagaimana dasar kita pengajaran kita nanti akan berubah menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau pengajaran yang biasanya kita namanya stimulus respon, itu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol, itu model berpikir menang-menang. Nah, ini saya lanjutkan, nggih. Sudah berubah belum? Belum. Nah, Ya, sudah. apa makna disiplin? Makna disiplin dalam bahasa Latin disiplina atau belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Budaya kita
untuk mendapatkan kepatuhan yang dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apa itu merdeka? Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dapat memerintah diri sendiri. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, teori kontrol teori tadi, paradigma tadi, budaya positif, ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada yang dari motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu dari luar diri kita, dan dari motivasi internal itu dalam diri kita. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kalau motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Baiknya itu motivasi internal, tujuannya disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Gitu. Nah, dalam budi positif ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu merupakan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini lebih baik itu mempunyai keyakinan, apalagi kepada anak-anak, membuat peraturan tapi membuat keyakinan kelas, begitu. Nah, ini contoh kesepakatan yang ada di kelas. Contohnya kelas TK misalkan ada keyakinan menjaga kebersihan kelas. Nanti di depan itu ada gambar orang nyapu. Terus ada saling sayang dan menghargai teman. Nanti ada gambar. Jadi setiap kita membuat kesepakatan dengan teman-teman, dengan anak-anak di kelas itu, kita buat kesepakatan dengan anak-anak supaya anak-anak itu merasa bukan merupakan peraturan tapi merupakan keyakinan. Lalu setelah terbuat kesepakatan kelas, kita kerjakan bersama-sama dengan anak-anak. Nanti anak-anak akan saling mengingatkan di keyakinan yang sudah dibuat itu seperti apa. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Kalau peraturan itu selalu dikembali, misalkan begini, kalau peraturan itu kata-katanya gini, selalu dikembalikan buku tempatnya. Kalau keyakinan itu merupakan tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan itu hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Gantian atau menunggu giliran.
Kalau keyakinan kelas, nilai kebijakan yang dituju itu adalah kesehatan. Gunakan masker kalau peraturan, gunakan masker. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain atau kesabaran, kesehatan, keselamatan gitu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju itu keselamatan, keamanan. Hukuman oleh penghargaan. Hukuman oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman, bukan sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah itu merupakan hukuman. Tindakan guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan sanksi atau konsekuensi anak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan sanksi atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga, itu merupakan sanksi. Jadi bedakan antara sanksi dan hukuman di dalam kita mengajar anak-anak setiap hari. Nah, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman, misalkan gini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi, sesuatu itu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau hukuman itu bisa membuat anak itu sakit dalam jangka waktu yang lama, baik fisik maupun hatinya. Kalau sanksi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Tapi kalau sanksi, anak akan menghargai disiplin. Kalau dalam hukuman, anak itu adalah paksaan. Kalau dalam sanksi atau konsekuensi, itu merupakan stimulus atau tanggapan. Dalam hukuman, mendorong anak itu menyakiti diri sendiri. Kalau di dalam sanksi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau dalam sanksi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam hukuman itu, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau kita memberi sanksi atau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau dalam hukuman, anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau di dalam kita memberi sanksi, itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, diberi time out. Nah, kita sebagai pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita itu yang ideal itu sebaiknya sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol dari luar itu identitas gagal, menghindari hukuman. Kalau identitas berhasil atau sukses itu
kontrol dari luar. Tapi kalau identitas berhasil sukses, itu kontrol diri. Kita bisa menghargai diri sendiri. Kalau identitas menghukum, menghindari hukuman itu biasanya guru itu berbuat sebagai penghukum. Guru itu berbuat sebagai orang merasa bersalah. Itu termasuk kontrol dari luar. Contohnya, kalau yang menghukum itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk kepada anak, menyakiti, menyindir, itu namanya menghukum. Nah, membuat orang merasa bersalah, itu guru berbuat ramah dan mengatakan, seharusnya begini, seharusnya begitu. Ibu kecewa, itu membuat orang merasa bersalah. Membuat anak itu merasa bersalah. Kalau kita sebagai identitas berhasil atau sukses, itu sebagai teman atau pemantau. Kalau sebagai teman itu, kita misalkan guru berbuat gini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu waktu bantu. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, itu guru itu berkata, apa peraturannya? Gimana? Itu sebagai guru sebagai pemantau. Nah, kalau guru sebagai manajer, itu bu guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah-masalah ini. Jadi guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya agar siswanya itu bisa tidak merasa dihukum, tidak merasa dibuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru yang baik, posisi kontrol yang baik, kita sebagai manajer. Misalkan gini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu termasuk menghukum. Nanti anak-anak mesti akan begini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kan jadi anak merasa itu dihukum. Jadi anak itu merasa bisa mengulangi kesalahannya lagi. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita akan menghargai diri sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid nanti mengevaluasi diri, bagaimana bisa memperbaiki diri. Jadi kita sebagai pendidik sebaiknya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang bersalah, bukan sebagai teman, dan bukan sebagai pemantau. Nah, di sini ada aturan, ada pemantau, ada konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaiki. Marilah kita bergerak di antara aturan, pemantau, konsekuensi, nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Itulah posisi kontrol seorang guru. Nah, di dalam posisi kontrol seorang guru, itu ada nada suara. Nah, kalau nada suara itu apa yang tersampaikan dari sebuah pesan. Jadi kalau kita berbicara dengan anak-anak, itu kita berkata, nada suara itu kata kita 10%. Nada suara bisa 30%, atau bahasa tubuh 55%. Nah, kita masuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004.
Ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ciri yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri restitusi yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi yang kedelapan, restitusi bukan pada solusi. Restitusi yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi yang nanti bisa kita pelajari lebih jauh lagi tentang segitiga restitusi ini. Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang menstabilkan restitusi. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Anak-anak juga berbuat salah, Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada diri sendiri. Nah, itu restitusi menstabilkan identitas. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah membuat siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan, apakah itu power, freedom, love and healing, fun, atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Nah, guru seharusnya berkata yang seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kita butuh kebebasan. Kita butuh penguasaan. Kita butuh kesenangan. Dan kita butuh cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, ada menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa kamu yang rasakan ketika kamu melakukan itu?
kamu menjadi orang seperti apa. Nah, itu menanyakan keyakinan kelas yang nanti misalkan kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mungkin nanti ada yang bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Saya selaku calon guru penggerak dari TK Taruna akan membahaskan tentang budaya positif. Kemarin kami sudah mendapat tentang budaya positif itu sebenarnya ada 4 modul yang sudah tadi kami presentasikan 1 sampai 3. Saya mempresentasikan yang 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selaku pendidik, mengembangkan budaya positif di sekolah menjadi hal yang penting. Dimulai dari membekali diri kita dan melatih komunikasi. Jadi kita sebagai pendidik itu melatih komunikasi dengan anak-anak kita, bagaimana cara membudayakan positif di sekolah. Kegiatan anak-anak yang sudah setiap hari yang baik itu selalu dilanjutkan, diteruskan, itu sudah menjadikan budaya positif. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan momen berkomunikasi tersebut untuk menciptakan peluang membangun hubungan yang positif yang lebih dengan murid kita? Memang dalam komunikasi yang baik itu kita belajar bahwa komunikasi tersebut itu harus berlangsung dua arah antara kita pendidik dan peserta didik. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah itu membentuk karakter. Jadi kita misalkan anak-anak baru datang dari rumah ke sekolah lewat pintu gerbang, anak-anak kita bentuk karakternya bagaimana, dengan cara kalau sekarang pandemi dengan cuci tangan, memakai sabun, dengan memakai masker dari rumah. Kalau setelah itu, kalau tidak pas saat pandemi, kita budayakan positif anak membentukkan karakternya dengan anak-anak kita ajak bagaimana harus mengucap salam kepada kita, bagaimana harus kita anak-anak tuh saling kepada kita sebagai orang lebih tua yang pengganti ibu di rumah. Kita adalah penggantinya ibu di rumah, makanya kita guru dibiasakan membuat karakter kepada anak itu dari kecil. Kita dari awal kita masuk, kita ajarkan budaya positif di sekolah dengan mengucap salam, lalu senyum. Nah, kita biasanya mengenalkan, kemarin mengenalkan 5S, sekarang ditambah 6S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, tambah lagi sembahyang. Jadi karena kita melakukan budaya positif itu sholat duha setiap hari. Kalau kita waktu luring itu kan sholat duhanya setiap hari dari Senin sampai Jumat. Nah, kita sekarang tidak 5S lagi, kita menggunakan 6S. Jadi besok kita kalau sudah tatap muka, kita buat apa namanya spanduk atau slogan begitu, kita buat 6S begitu nggih. Kita terapkan di sekolah kita dari awal anak masuk sampai anak pulang dengan menggunakan 5S. Nanti di masing-masing sudut, setiap sudut kelas kita kita beri itu biar anak-anak paham. Nanti kita beri apa namanya? Kita beri gambar. Kita beri misalkan emoticon untuk anak-anak kan nanti biasanya tertarik, biasanya apa? Ini apa tuh maksudnya? Di anak-anak begitu. Seperti yang diungkapkan Bapak kita, Bapak pendidikan kita, siapa kita? Adapun maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi anak itu kita tuntut, tidak kita ajari untuk yang negatif, kita tuntut agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik di masyarakat, baik sebagai dirinya sendiri. Tujuan utama dari pendidikan karakter itu juga bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik.
juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat nanti. Contohnya misalkan kita sudah menanamkan pendidikan karakter di sekolah, senyum, sapa, salam, misalkan ada yang lebih tua, anak-anak minta permisi sambil membungkukkan badan, kita ajarkan itu setiap hari. Insya Allah nanti di masyarakat anak-anak itu ketemu orang lain, wah anak ini kok sopan sekali ya, anak ini kok karakternya bagus, ini TK mana, ini dari TK mana. Insya Allah nanti masyarakat dengan sendirinya akan tertarik dengan TK kita. Misalkan begini, budaya positif yang kita sudah laksanakan sholat duha setiap hari, kita ajarkan bagaimana cara membaca yang benar, doa-doa yang benar setelah sholat. Insya Allah nanti masyarakat akan mengenal, wah anak ini lulusan TK mana ya, kok pintar sudah hafal begitu. Insya Allah nanti dengan kita menanamkan itu, sekolah kita akan berkembang semakin baik lagi. Amin. Lalu sekarang budaya positif di sini ada perubahan yang tadi teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini agar dapat memahami, mensikapi bagaimana kontrol, dan selanjutnya mengadakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Posisi kontrol di sini penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu, dalam berbagi ini akan mempelajari lebih dalam tentang refleksi guru, seperti apa kita selama ini. Seperti apa kita selama ini dalam berkomunikasi dengan murid-murid kita. Dalam komunitas kelas misalkan, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Contohnya, kita sebagai guru menuntun anak-anak untuk mengajak hal-hal yang positif kepada anak, hal yang untuk membesarkan. Juga ada kontrol guru dalam proses belajar mengajar. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol guru seperti apa yang dapat terwujud dalam posisi positif, posisi kontrol di budaya positif di sekolah? Misalkan begini, kalau di saya itu ada posisi guru itu ada satu, guru itu sebagai penghukum, guru itu ada sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu ada keyakinan. Ada itu atasnya lagi, atasnya dua, itu dua atasnya yang kotak dulu, minggir, satu lagi, Ya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Satu sebagai penghukum. Jadi misalkan posisinya tindakan ya, kita memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, itu namanya kita sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik seperti verbal maupun verbal. Misalkan gini, wah kamu itu nggak benar, kamu tuh bodoh, misalkan begitu. Itu namanya menghukum. Ini salah, misalkan begitu. Jadi anak-anak dengan seperti itu, kita sebagai posisinya itu sebagai penghukum. Jadi sekolah itu memerlukan sistem atau alat untuk dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ada lagi yang posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini bersuara lebih lembut kepada murid. Contohnya posisi itu murid itu semakin merasa, misalkan murid itu baru mengerjakan sesuatu. Nah, kita itu mendiamkan saja. Jadi tidak memberi arahan kepada murid. Nah, itu namanya kita sebagai posisi guru kita. Posisi kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kita ada yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak dapat menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau
terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada juga guru sebagai posisi pengawas atau pemantau. Berarti pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuen, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kita sebagai guru sebaiknya kita mengambil posisi yang ini, posisi manajer. Adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memilih keterampilan di posisi teman maupun pantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Misalnya begini, kita sebagai manajer, misalkan seorang anak itu baru ada, misalkan baru berebut mainan. Nah, di situ kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai merasa bersalah, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau, tapi kita usahakan sebagai manajer. Bagaimana? Anak langsung tidak, ayo mbak, kamu gimana tadi kok bisa nakal ini? Tidak. Jadi kita ajak anak berpikir bagaimana toh tadi, kenapa tadi kok bisa berebut mainan. Ditanya tentang anak itu biar bisa berpikir, bernalar dan bertanggung jawab kepada apa yang sudah dilakukan siswa tersebut. Jadi kita sebaiknya di dalam kelas itu posisi kita sebagai manajer. Kita bisa menggunakan tabel ini. Ini ada tabel. Nah, di sini ada saya tabel ini beda ya, nggak apa-apa. Kita bisa merefleksi bahwa dengan mengamati kondisi sekitar, apakah guru sudah memposisikan diri sebagai memotivasi anak, memotivasi diri anak, dalam diri anak, intrinsik murid untuk berkembang dan memberi dampak untuk berdisiplin di dalam dirinya. Contohnya, kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan. Biasanya kalau kita menghukum dia disiplin gitu kan Bunda. Nah, dengan memberi hukuman sebagai satu langkah dalam proses pembelajaran disiplin. Padahal disiplin dan hukuman itu memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Pada umumnya, orang sering melihat disiplin itu sebagai hal yang sama dengan hukuman. Namun disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itu disiplin. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku pada murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mereka pelajari. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar siswa memahami perilaku mereka sendiri. Jadi misalkan kita mendisiplinkan anak itu bukan menghukum, tapi mereka agar mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab apa yang menjadi pilihan mereka, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau anak-anak itu sudah tertanam dalam dirinya disiplin, insya Allah nanti akan tertanam nanti sejak kecil sampai nanti dewasa. Misalkan contohnya gini, memberi disiplin, memberi murid alternatif. Kalau pas disiplin itu kita sebagai guru itu memberi alternatif atau positif, alternatif positif.
itu memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa memberi alasan. Biasanya kalau menghukum. Kalau disiplin itu teratur, berkelanjutan, konsisten, bertekad pada proses, berorientasi instruksi. Kalau pada instruksi ya kalau disiplin. Tapi kalau hukuman terjadi hanya ketika seorang murid ke depan melakukan kesalahan atau mengalami masalah. Jadi kalau murid ada masalah itu baru ada hukuman. Inilah tindakan terencana dan bertujuan membuat murid merasa malu. Biasanya kalau dihukum itu anak-anak biasanya merasa malu. Apalagi di teman-temannya gitu, anak-anak biasanya merasa malu. Bahkan kadang merasa terhina dengan kita sudah dihukum begitu. Nah, jadi kita sebaiknya menerapkan disiplin. Disiplin misalkan ucapan terima kasih, penghargaan atas upaya yang telah mereka berikan. Misalkan anak-anak baru mengerjakan walaupun pekerjaan anak itu tidak rapi, tidak bagus, kita ucapkan terima kasih sudah melakukan kegiatan dengan baik. Itu akan membuat anak merasa bangga, akan merasa anak senang daripada menghukum anak. Tugas itu piye kok belum selesai kok jelek. Nah, itu namanya kan kita menghukum anak. Merasa anak minder, jadi nanti imajinasi anak itu jadi menghilang. Nah, lalu selanjutnya tentang kesepakatan kelas. Nah, kita sebenarnya sudah melaksanakan waktu kita luring, kita tatap muka itu sudah melaksanakan ini kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelas adalah menerapkan budaya disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kalau biasanya kita kesepakatan kelas, tapi di guru penggerak ini kita keyakinan kelas, yakin nggak dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Kemarin kelas saya Isa sudah melakukan kesepakatan kelas. Bagaimana di dalam kelas itu saat pembelajaran harus bagaimana. Itu harus kita komunikasikan dua arah antara guru dan murid supaya terjalin kesepakatan keyakinan kelas. Misalkan ada salah satu anak yang melanggar keyakinan tadi, nanti anak yang lain bisa saling mengingatkan. Kebetulan seharusnya keyakinan kelas itu kita buat, kita tempel di depan pintu. Itu biasanya anak begitu masuk, biasanya suruh pegang. Biasanya kalau dibuat emoticon, kita pegang begini. Mau keyakinan kelas yang mana nanti setelah masuk? Misalkan duduk dengan rapi, dengan tersenyum. Nanti emoticon di situ kita tempel. Terus anak boleh silakan masuk. Jadi bu guru di depan pintu, di depan kelas itu kita buat tadi kesepakatan itu dibuat gambar-gambar. Biar anak-anak TK belum bisa baca nih. Kita buat gambar-gambar kesepakatan kelas yang mana yang anak-anak suka. Nah, anak-anak boleh pegang tempel tangannya ini, lalu boleh saling masuk. Berarti nanti anak tuh paham, saya harus ini kesepakatan kelas tadi. Jadi kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pelajaran. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Untuk mempermudah pemahaman murid, kesepakatan dapat ditulis, digambar atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat memahami dan disadari oleh murid. Contohnya yang tadi ya, besok misalkan kita buat praktekan, kita buat praktek bersama. Cara bagaimana membuat kesepakatan, membuat gambarnya ada di kelas. Lalu yang terakhir tentang restitusi. Restitusi. Nah, segitiga restitusi. Kebetulan di sini ada nggak restitusi? Ada di bawah. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan.
kebutuhan anak akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan disenangi, kebutuhan akan kita tidak akan ditolak apabila anak membutuhkan kita saat ada permasalahan. Jadi anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi segi 3 restitusi ini, misalkan begini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita bertanya kepada anak seperti itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan kan kemarin tadi kita sudah buat kesepakatan nih. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Inilah segitiga restitusi yang seharusnya kita terapkan di dalam kelas. Aku nggak tahu caranya. Demikian presentasi saya hari ini tentang budaya positif di sekolah. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan tentang budaya positif di sekolah. yang contoh saja kita sudah menerapkan sebenarnya. Kita besok praktek ya Bunda, ibu-ibu semua, teman-teman semua, mengajarkan anak-anak untuk apa saja yang begitu besok semester 2 anak-anak tatap muka, kita ajarkan anak bagaimana dari luar itu anak itu harus cuci tangan terus saling kepada kita dengan cara salam langsung ucap assalamualaikum. Anak-anak kan kadang hanya salam saja sudah gitu kan. Kita biasakan anak-anak begitu turun dari motor cuci tangan kan di depan ada cuci tangan langsung kita udayakan anak-anak untuk assalamualaikum Bu Guru dengan langsung cuci tangan, langsung salaman. Setelah itu anak-anak Bu Guru di dalam kelas ada satu kan, ada yang dekat satu, ada yang di dalam depan kelas satu. Nah, tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, bagaimana mau pilih yang mana? Kesepakatannya itu di dalam kelas mau pilih yang mana? Dipilih anak-anak boleh memilih gambar dengan cara menekan gambar yang disukai. Nah, kalau kan boleh yang dulu pernah itu loh, yang di pintunya loh. Nah, di pintunya itu ada perlukan lihat datang gambar itu ada tanda senyum, berarti senyum dulu mau masuk. Jadi ada kegiatan positif anak yang waktu datang itu sudah karakternya sudah muncul di sini. Nah, ada yang dengan gambar berpelukan, ada gambar yang tersenyum. Jadi selama pandemi itu kita ajarkan anak-anak tentang waktu kita gimit ya. Kita biasanya kalau selama pandemi gimit, anak-anak kita ajarkan begitu dia masuk di kita gimit kita langsung assalamualaikum Bu Guru. Nah, itu gimit langsung kita sudah diam saja. Kita yang menyapa, dibiasakan karena kita iseng, kita Aisyah, dibiasakan dengan ucapan salam, assalamualaikum. Seperti kelas saya itu kalau waktu di kelas bagaimana kabarnya anak-anak semua, hanya baik. Padahal sebenarnya harus alhamdulillah baik. Harusnya kan begitu. Jadi kita ajarkan karakter-karakter yang seperti itu. Anak-anak insya Allah nanti dengan sendirinya dengan berlangsung setiap hari insya Allah nanti anak-anak sudah tidak diajar lagi langsung di rumah, di masyarakat itu mesti langsung terpatri dalam ingatan anak bahwa ketemu orang harus ucap salam, harus salaman. Pembiasaan karakter yang baik. Yang lagi setelah itu anak-anak misalkan setelah saling tadi, misalkan ada Bu Guru baru misalnya ada Bu Guru udah duduk nih, minta tolong misalkan Bu Guru minta tolong dengan sepatu misalkan begitu, minta tolong
pendidik dengan orang tua. Kita sudah hari ini misalkan sudah mengajarkan ini, Bunda minta tolong nanti di rumah juga dilanjutkan bahwa kita hari ini sudah terutama yang karakter dulu deh, untuk pembelajaran RTP, pembelajaran yang itu insya Allah nanti sampai SD pun bisa. Tapi yang karakter itu harus kita tanamkan dengan sejak dini. Kita komunikasikan setiap minggu, biasanya ada refleksi. Yang tadi kan sudah punya Google Form nih, di akun belajar kita sudah punya Google Form. Kita bisa buat seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk merefleksi kita sebagai pendidik. Selama sebulan ini anak-anak itu sudah paham apa toh? Minta bantuan orang tua untuk menanyakan ke anak-anak karena masih daring, jadi kita belum bisa menanyakan kepada anak. Kita refleksi diri kita dalam sebulan ini. Saya sudah mengajar anak-anak itu sudah paham belum toh apa yang sudah kita terapkan tentang budaya positif ini? Misalkan karena kita harapan kita, tujuan kita budaya positif sekolah itu bisa tersebar di masyarakat kita, biar nanti orang tua itu paham bahwa oh ternyata Tega Taruna itu baik, ternyata Tega Taruna itu mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak sejak dini. Itu nanti dengan sendirinya masyarakat akan tertarik dengan Tega kita. Jadi itulah yang bagaimana caranya kita tanamkan sejak anak-anak masuk sampai anaknya ada pulang, anak-anak pulang, budaya positif kita terapkan setiap hari. Gitu. Ada yang bertanya, monggo disilahkan. Nggak, selama ini kan kita kan tatap muka kan itu yang kalau pas tatap muka asli kan kita pas pijakan mau setelah masuk kan kita bikin kesepakatan. Nah, isi yang kesepakatan kita itu sekarang kalau pas yang ini apakah sama dengan yang pas normal itu, karena kan nggak boleh bersentuhan kita Ya, sampai PTM terbatas di tempat saya kesepakatan sampai PTM terbatas itu pertama kemarin anak-anak tetap memakai masker di dalam kelas. Pertama itu, yang kedua anak-anak kan anak-anak bermain tuh, begitu datang bermain, tidak lari di dalam kelas. Jadi saya memang tidak, karena memang di dalam Al-Quran itu memang ada kata tidak di dalam Al-Quran itu, jadi jangan lari, tapi tulisannya jangan, tapi tidak lari di dalam kelas. Jadi anak-anak lebih paham. Tidak, kalau jangan itu mungkin nanti anak-anak dilarang, seperti yang dilarang. Melarang. Jadi kalau tidak lari di dalam kelas. Jadi kalau mau lari di mana? Di luar kelas boleh, tapi di dalam kelas tidak boleh lari. Jadi kesepakatan kelas nanti kita bicarakan dengan anak, Bu. Anak maunya bagaimana nanti di kelas? Misalnya, tempat saya kemarin kebetulan setiap anak-anak pertemuan itu saya lihatkan bagaimana kesepakatan kelas anak yang minggu kemarin. Oh setuju ya, sudah setuju, berarti anak-anak saya suruh buat emoticon di situ. Oh tersetuju, ternyata senang. Oh ya, buat emoticon tersenyum begitu. Kebetulan belum saya tempel karena memang belum anak-anak belum semuanya tahu, karena baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Nah, itulah kesepakatan untuk di kelas, di dalam kelas itu bisa dibicarakan dengan anak saat nanti tatap muka terbatas. Jadi kita hanya mengasih arahan saja, misalkan kalau anak-anak temannya baru menulis tuh sebaiknya teman-temannya bagaimana ya, begitu. Nanti anak akan mengasihkan ide sendiri. Misalkan saat pandemi ini anak-anak di dalam kelas itu boleh nggak ya bersentuhan dengan temannya, begitu. Anak-anak nanti bilang dengan sendirinya itu akan paham. Ada lagi yang bertanya, teman-teman cantik dan solihah semuanya? Sudah? Ya, terima kasih. Semoga materi kami berdua hari ini bisa sedikit menjadi pemikiran kita, menjadi pencerahan kita bagaimana harus menanamkan budaya positif di sekolah, bagaimana harus mengajak anak-anak untuk membentukkan karakter yang nantinya akan terbawa anak nanti sampai dewasa nanti. Kita ajarkan setiap hari sampai dari baru datang sampai pulang. Insya Allah nanti anak-anak akan terpatri dalam
pikirannya bahwa oh ternyata kita harus begini. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semoga nanti sekolah kita semakin jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk